Makanya Prof. Muslim Ibrahim, sealim apapun beliau, belum pernah saya dengar beliau diundang di kampung untuk ceramah maulid. Yang diundang itu rata-rata yang dari Dayah. Ternyata yang dari Dayah ini pula yang mempopulerkan tanggal 12 yang tidak mereka baca di dalam kitab yang mereka pelajari. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Sudah lama saya sampaikan bahwa peringatan maulid itu seharusnya mengambil salah satu dua standar. Kita buat peringatannya pada tanggal 12 Rabiul Awal hari apapun, ataupun kita laksanakan di hari Senin tanggal berapa. Ada yang tanya, kenapa buat hari Selasa? Ini kami bukan peringati hari lahir, tapi memperingati tanggal lahir. Saat ditanya, nanti kenapa hari Senin bukan 12 Rabiul Awal? Karena kami mengambil hari kelahiran bukan tanggal lahir. Cuma kalau ingin menjadikan referensi yang paling utama, tentu hadis Nabi. Dan Nabi tidak berbangga dengan tanggal dan bulan, beliau berbangga dengan hari. Dzaka yaumun wulidtu fihi. Maka yang diperingati oleh Nabi adalah harinya, bukan tanggalnya. Tanggal ini masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ulama hanya sepakat, yang pertama Nabi lahir hari Senin. Yang kedua, ulama sepakat bahwa Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Yang ketiga, ulama sepakat bahwa Nabi lahir tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Tapi ulama tidak sepakat tanggal 12. Bahkan dalam referensi yang menjadi rujukan resmi kajian sejarah di Dayah-Dayah, kitab Nurul Yaqin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khudari Baik, justru hanya disebutkan satu versi saja. Lahir Nabi tanggal 9 Rabiul Awal bertepatan dengan agresi tentara bergajah. Tidak disebut khilafiyah tanggal 12. Khilafiyah tanggal 12 dan tanggal 9 itu dikutip dalam kitab yang lain, seperti dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi, juga di dalam kitab Al-Mawahibul Laduniyah Imam Al-Qastalani, juga di dalam kitab Sirah Nabawiyah Imam Ibnu Hisham, dan juga dalam kitab-kitab yang lain. Yang paling menarik itu tadi, yang dipelajari menjadi referensi resmi kitab sejarah di Dayah-Dayah di Aceh itu kitab Nurul Yaqin. Untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 dipelajari khulasahnya, khulasah Nurul Yaqin, maka disebut hanya kitab khulasah saja. Nurul Yaqin itu tidak menyinggung tentang khilaf tanggal 12, hanya tanggal 9 saja. Dan kita tahu rata-rata yang menguasai mimbar-mimbar ceramah maulid itu adalah tengku-tengku dari alumni Dayah. Jarang-jarang tengku yang alumni kuliah. Makanya Prof. Muslim Ibrahim, sealim apapun beliau, belum pernah saya dengar beliau diundang di kampung untuk ceramah maulid. Yang diundang itu rata-rata yang dari Dayah. Ternyata yang dari Dayah ini pula yang mempopulerkan tanggal 12 yang tidak mereka baca di dalam kitab yang mereka pelajari. Ini sebuah anomali. Jadi seharusnya kita menghidupkan tradisi Nabi. Maka siapapun yang puasa sunat pada hari Senin, pada prinsipnya dia sudah memperingati maulid Nabi. Hanya tidak membuat kenduri saja. Demikian, terima kasih. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.